Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Eh, Sebelum kita melakukan proses konseling ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Oke, selanjutnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa mulai. Oke, baik, terima kasih. Ngomong-ngomong ini dengan Mbak siapa? Dan dari kelas mana? Saya Sofia Utami, Pak, dari kelas BKA 1. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dahulu, apakah Mbak Sofia sudah pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Kebetulan ini baru pertama kalinya. Oke, baik. Kalau begitu Bapak jelaskan dulu ya sedikit tentang konseling individu. Jadi, konseling individu itu kegiatan yang dilakukan secara individu untuk membahas masalah dari individu yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan yang dimiliki individu tersebut. Nah, kalau boleh Bapak tahu, apa tujuan Mbak Sofi melakukan konseling ini? Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai proses konseling, Bapak akan menerapkan beberapa aturan ya dalam proses konseling ini, agar konseling dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana, setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Oke, jadi di dalam konseling kelompok ini terdapat juga asas-asas yang harus diketahui. Nah, di antaranya adalah asas kerahasiaan, yaitu di mana Bapak sebagai konselor dan Mbak Sofi sebagai konseli harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada konseling ini nanti. Kemudian ada juga asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana konseli atau Mbak Sofi ini nanti secara terbuka dan sukarela tanpa ada paksaan apapun dalam menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh konseli tersebut. Bagaimana, apakah sudah paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya mengenai batasan waktu dalam konseling ini, Mbak Sofia ingin melakukannya dalam waktu 40 menit atau 30 menit. 30 menit saja, Pak. Oke, baiklah. Jadi kegiatan konseling kita pada hari ini akan berjalan selama 30 menit. Nah, dalam konseling kita ini, Bapak mau Mbak Sofia atau Mbak Sofi nanti aktif memberikan informasi terkait permasalahan yang Mbak hadapi kepada Bapak, supaya Bapak bisa membantu dan menyelesaikan masalah Mbak Sofi. Dan nanti jika Bapak memberikan tugas, Mbak Sofi harus mengerjakannya. Bagaimana? Apakah setuju? Tugasnya tidak terlalu berat kan, Pak? Oh tidak, tugasnya sangat mudah sekali. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya setuju. Oke, bagus. Dan untuk kegiatan hari ini, Bapak mau Mbak Sofia menceritakan masalahnya dan menceritakan masalahnya kepada Bapak sehingga Bapak bisa menetapkan tujuan awal untuk sesi konseling ini. Baik, Pak. Oke, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan cerita Mbak Sofia terlebih dahulu? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, orang tua saya itu kan jarang memperhatikan saya. Mereka lebih peduli terhadap adik saya. Saya juga ingin diperhatikan seperti adik saya. Mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya karena dia pintar. Saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya, tapi saya tidak tahan Pak. Makanya saya mencari perhatian mereka dengan menjadi nakal. Saya ingin mereka juga memperhatikan saya dengan baik. Oke, kenakalan apa yang biasa Mbak lakukan? Saya sering membolos, Pak, jarang masuk ke kelas.
Oke, apakah Mbak melakukan itu semua semata-mata agar mendapat perhatian dari orang tua Mbak Sofia? Iya, Pak, benar. Saya ingin mereka sadar bahwa saya juga ingin diperhatikan. Saya capek mendengar mereka yang selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya. Oke, apakah cara Mbak Sofia itu pernah berhasil untuk mendapatkan perhatian dari orang tua? Pernah sih, Pak, sekali. Ketika saya pertama kalinya ketahuan membolos, wali kelas saya langsung memberikan surat panggilan untuk orang tua saya. Dan setelah itu mereka sedikit memperhatikan saya. Jadi saya berpikir bahwa mereka akan memberikan seluruh perhatiannya kepada saya jika saya bertingkah nakal. Oke, lalu apakah cara itu berhasil untuk selanjutnya? Tidak, Pak. Hanya pada saat itu mereka memberikan perhatiannya pada saya. Saat saya berbuat nakal lagi, orang tua saya malah memarahi dan mengabaikan saya. Hal itu membuat saya marah dan akan tetap menjadi seperti ini. Masuknya seperti ini bagaimana? Ya, saya akan tetap menjadi anak nakal. Jadi Mbak Sofia akan tetap menjadi nakal seperti itu ya? Iya, Pak, karena saya pikir ya saya tidak punya pilihan lain. Oke, jadi Mbak Sofia juga akan tetap me- tidak. Jadi nanti Mbak Sofia tetap tidak akan mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, apakah pilihan seperti itu yang Mbak Sofia inginkan? Tidak juga, Pak. Saya hanya bingung bagaimana cara saya agar orang tua saya mau berbagi perhatiannya kepada saya. Jadi hal yang saya tangkap di sini Mbak Sofia ingin memperbaiki perilaku Mbak begitu agar mendapatkan perhatian dari orang tua Mbak. Benar? Iya, Pak, benar seperti itu. Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Bapak mau memberikan Mbak Sofia tugas rumah. Tugas rumah, Ya, Bapak mau Mbak Sofia mengisi sebuah lembaran. Nah, nanti akan Bapak kirim dan Bapak beri waktu 10 menit untuk mengisi. baik, Pak. Saya hanya perlu menuliskannya dan mengumpulkannya pada Bapak. Bagaimana Mbak Ya, Sofia? Apakah sudah selesai mengisi tugas yang telah diberikan Bapak? Sudah, Pak. Oke. Di sini Bapak lihat Mbak Sofia menuliskan kondisi ideal yang ingin Mbak capai, yaitu Mbak Sofia ingin mendapatkan perhatian dari orang tua. Bisa Mbak Sofia ceritakan lebih lanjut? Iya, Pak. Jadi begini, orang tua saya itu menaruh perhatian lebih kepada adik saya. Selain itu, saya juga sering dibanding-bandingkan dengan adik saya. Adik saya berbakat di bidang akademi, sedangkan saya tidak. Saya tidak terlalu berbakat di bidang itu. Jadi karena itu, orang tua saya lebih memperhatikan adik saya. Hmm. Lalu apakah Mbak Sofia pernah mengungkapkan bahwa Mbak ingin diperhatikan juga? Tidak pernah, Pak. Kenapa? Karena saya sering, jadi begini Pak, saya sering merasa takut di dekat orang tua dan adik saya. Saya lebih memilih memendamnya karena saya tahu pasti nantinya saya akan diminta seperti adik saya dan kembali dibanding-bandingkan dengan adik saya. Oke, jadi keinginan Mbak Sofia yaitu ingin diperhatikan seperti adik Mbak dan tidak dibanding-bandingkan dengan adik Mbak begitu. Iya Pak, begitu. Oke, selanjutnya Bapak lihat Mbak juga menuliskan perilaku-perilaku nakal Mbak. Mbak Sofia membolos dan tidak mengerjakan tugas. Oke, bisa dijelaskan alasan perilaku Mbak ini. Eh, Apalagi tentu untuk menarik perhatian orang tua saya Pak. Jadi dengan melakukan kenakalan Mbak Sofia berharap orang tua Mbak akan memperhatikan Mbak. Iya Pak, betul seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya saya harus berbuat apa lagi? Oke, tadi Mbak Sofia mengatakan bahwa Mbak tidak suka saat dibanding-bandingkan dengan adik Mbak. Lalu apakah Mbak tahu kenapa orang tua Mbak sering membanding-bandingkan dengan adik Mbak? Eh, apa karena perilaku saya ini Pak? Oke, bagaimana Mbak Sofia membandingkan perilaku Mbak dengan perilaku adik Mbak?
Adik saya tidak pernah berbuat nakal dan dia selalu masuk ke kelas tepat waktu, selalu mengerjakan tugasnya dan tidak pernah membolos apalagi berkelahi. Tetapi perilaku saya adalah kebalikan dari perilakunya, Pak. Oke, jadi menurut Mbak Sofia, perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tua Mbak? Tentu saja perilaku yang seperti adik saya. Oke, jadi bagaimana menurut Mbak Sofia sendiri dengan perilaku Mbak selama ini? Menurut saya itu tidak akan berhasil untuk menarik perhatian orang tua saya. Saya rasa senakal apapun saya, orang tua sama malah akan tambah mengabaikan saya, Pak. Oke, jadi Mbak Sofia ingin merubah perilaku dan mendapatkan perhatian dari orang tua Mbak dan tetap ingin at- eh, jadi Mbak Sofia ingin merubah perilaku dan mendapatkan perhatian dari orang tua atau Mbak ingin tetap dengan perilaku itu? Saya ingin berubah. Saya ingin diperhatikan juga oleh orang tua saya, Pak. Oke, baik. Itu adalah pilihan Mbak. Nah, Mbak Sofia harus berkomitmen dengan pilihan Mbak agar mendapatkan apa yang Mbak Sofia inginkan. Iya, Pak. Apa Mbak bisa menyimpulkan hasil konseling kita hari ini? Hanya satu sih, Pak, yang jadi fokus saya. Saya harus memperbaiki perilaku saya agar saya bisa diperhatikan oleh orang tua saya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya, Bapak minta Mbak Sofia menceritakan kembali permasalahannya Mbak Sofia hadapi. Baik, Pak. Saya itu sering membolos, tidak mengerjakan tugas, dan juga berkelahi dengan teman. Nah, dan bagaimana pandangan Mbak Sofia terhadap perilaku itu? Saya rasa itu tidak masalah untuk menarik perhatian orang tua saya, Pak. Mbak Sofia mengatakan bahwa tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan adik Mbak benar. Iya, Pak, benar sekali. Saya sangat tidak menyukainya. Hal itu yang membuat saya tidak mendapat perhatian dari orang tua saya. Oke, bagaimana Mbak membandingkan perilaku Mbak dengan perilaku adik Mbak? Adik saya itu termasuk siswa yang rajin. Dia tidak pernah membolos, selalu mengerjakan tugasnya, selalu masuk ke kelas dan tidak pernah berkelahi. Dengan kata lain, perilaku saya adalah kebalikan dari perilaku adik saya. Mbak Sofia selalu dibanding-bandingkan dengan adik Mbak karena perilaku kalian yang saling bertolak belakang. Nah, jadi menurut Mbak, perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tua Mbak? Ya, yang seperti adik saya. Jadi, cara saya untuk menarik perhatian orang tua saya selama ini ternyata salah, Pak. Lalu menurut Mbak Sofia bagaimana? Menurut saya itu benar-benar salah, Pak. Oke, jadi sekarang apa yang Mbak Sofia inginkan? Saya ingin merubah perilaku saya, tapi saya tidak tahu bagaimana. Oke, bagaimana kalau kita mulai dari perilaku membolos? Nah, apa yang membuat Mbak Sofia membolos? Karena pelajarannya membosankan, Pak, dan gurunya juga membosankan juga. Nah, lalu bagaimana Mbak Sofia akan berubah? Saya akan mengikuti semua mata pelajaran dan mencoba untuk mengejar ketertinggalan saya, Pak. Apa Mbak yakin bisa? Tentu saya bisa, Pak. Oke, selanjutnya masalah tugas-tugas sekolah Mbak. Nah, kenapa Mbak Sofia tidak mengerjakannya? Saya tidak mengerti dengan materinya, Pak. Selain itu, saya juga tidak tahu mau bertanya kepada siapa jika saya kebingungan. Oke, lalu bagaimana Mbak Sofia akan berubah? Saya akan bertanya kepada teman-teman jika ada kebingungan dan jika saya memiliki pekerjaan rumah, saya akan mencoba bertanya kepada orang tua saya apakah mereka bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas. Apa Mbak Sofia bisa melakukannya? Tentu saya bisa, Pak. Oke, kalau begitu baik. Kalau sekarang Mbak Sofia tulis perilaku-perilaku yang akan Mbak lakukan untuk menjadi lebih baik. Baik, Pak. Oke, perilaku-perilaku baru ini
Apakah Mbak Sofia siap untuk melakukannya? Iya, Pak, saya sangat siap. Oke, perlu Bapak tekankan bahwa Mbak Sofia harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk perilaku-perilaku baru yang Mbak tulis ini. Nah, karena akan sangat mendukung perubahan perilaku Mbak selanjutnya. Baik, Pak. Oke, bisa Mbak Sofia memberi kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Apa yang saya bayangkan belum tentu akan terjadi jika saya tidak berusaha. Jadi, saya akan berusaha keras untuk merubah perilaku saya. Oke, baiklah kalau begitu. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Eh, Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.